Amin. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Intimately Known dari PIC, luar biasa. Kalau gitu tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus lebih meriah lagi dong. Amin. Amin. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau bagikan dari ayatnya di Markus pasal 10, saudara. Ini cerita yang tidak asing untuk kita semua. Ya, kita mau lihat cerita dari orang muda yang kaya yang waktu itu datang kepada Yesus. Dikatakan seperti ini di ayatnya yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kalau kita baca cerita ini kita biasanya bingung. Dan saya yakin ini cerita yang kita harus baca berulang-ulang. Karena kalau enggak pasti bingung, saudara. Ya, yang pertama, kalau misalnya sebagai anak Tuhan kita mengikuti Tuhan, apakah kita harus jual semua harta kita, jual semua bisnis kita, perusahaan kita, dan kita ikut Tuhan? Apakah harus seperti itu? Yang kedua, saudara, apakah kita bisa diselamatkan dengan mengikuti hukum Taurat? Nah, itu pertanyaan kita semua, saudara. Ya, kenapa Yesus harus mengarahkan ke hukum Taurat? Saya mau kasih tahu, saudara, yang Yesus arahkan adalah karena pertanyaan anak muda ini, orang muda ini, bagaimana caranya mencapai surga, mencapai kehidupan yang kekal, mencapai Tuhan. Dan saudara, Yesus berikan standar Tuhan. Dan standar Allah ada ditemukan di dalam Keluaran 20, 10 perintah Allah, saudara. Dikatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Saudara, jangan mengurangi hak orang lain dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, ada 6 di sana. Dan kita tahu dalam 10 perintah Allah, yang pertama dan sampai yang keempat itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Yang kelima sampai yang ke-10 itu mengatur hubungan kita dengan manusia, dengan sesama, saudara. Dan saudara perhatikan baik-baik di sini. Yesus sebutkan perintah kelima sampai perintah ke-10. Harusnya, saudara, kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, "Wah Tuhan, saya orang berdosa, saya nggak sanggup." Dan makanya kita semua butuh juru selamat. Dan itu yang Yesus mau tekankan. Makanya kita butuh juru selamat. Tapi saudara lihat sikap hati anak muda ini. "Guru, semua itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku." Saudara, kalau saudara jadi Yesus, saudara akan katakan, "Iya, masih kurang 4 lagi." Betul? Kenapa Yesus bilang kurangnya cuma 1? Saudara, matematikanya nggak bekerja di sana, saudara. Ya, bagaimana dengan yang 1 sampai yang ke-4? Saya mau kasih tahu saudara, yang pertama sampai ke-4, hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa jangan ada Allah lain di hadapan kita. Bahwa jangan kita sujud menyembah berhala. Bahwa jangan kita mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Bahwa kita harus menguduskan hari Tuhan. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan semuanya terangkum dari satu hal yang Yesus mau katakan kepada dia. Apa itu? Hatimu jangan terlekat pada harta. Kalau saudara bilang jangan ada Allah lain di hadapanku, saudara jangan jadikan dirimu sebagai Tuhan dalam hidupmu. Jangan cuma hidup untuk memuaskan hawa nafsu kita. Apa yang kita ingini, apa yang kita mau capai. Bukan itu. Saudara, kalau kita tidak mau sujud menyembah berhala, jangan menyembah uang. Jangan menyembah bisnis kita. Jangan jadikan itu segala-galanya dalam hidup kita. Kita bukan lagi menguduskan hari Tuhan, kita kuduskan hari gajian. Ya kan?
Kalau habis gajian, haleluya. Tuhan Yesus baik. Hari Tuhan kita kuduskan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari apa yang Yesus tekankan. Bahwa apa? Ini bukan masalah fisik, ini masalah hati. Ini bukan masalah saudara pegang uang atau enggak. Tuhan gak larang kita pegang uang. Tapi Tuhan gak mau uang pegang kita. Kalau uang pegang kita, saudara ambil uangnya buat persembahan, saudara tangan saudara nyangkut. Ya, karena dipegangin, saudara. Ya, tangan saudara nyangkut, dompetnya nyangkut, saudara. Ya, akan seperti itu. Saudara, saya mau tanya, Abraham ketika diminta anaknya Ishak untuk dikorbankan, itu adalah yang berharga segala-galanya untuk dia. Tapi saya mau tanya, saudara, kalau kita baca cerita itu kita katakan, Tuhan kok kejam gitu ya. Tuhan kok kejam sih, satu-satunya kok diminta gitu kan. Ketika Abraham mengorbankan Ishak, saya mau tanya, Abraham jadi kekurangan gak saudara akhirnya? Enggak kan? Enggak, malah Tuhan berkati lebih lagi. Janda Sarfat ketika dia berikan tepung yang terakhir saudara, apakah dia kekurangan? Enggak. Di dalam Alkitab berkali-kali saudara. Saudara, saya kenal satu orang saudara yang punya kesaksian itu luar biasa. Dia punya bisnis yang luar biasa di Kalimantan. Tapi bisnisnya bisnis gak bener. Tapi saya kasih tahu saudara, setiap transfer itu nolnya minimum 9 katanya. Minimum 9. Rupiah ya, rupiah. Bukan dolar. Saudara, ya setiap transfer minimum 9 katanya nolnya. Wah, saya bilang ini luar biasa. Tapi saudara, satu hari dia tinggalkan semuanya, dia ikut Tuhan. Sampai sekarang gak kekurangan. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat dalam hidupnya saudara. Saudara baca di Lukas 5 ketika Yesus panggil Petrus, mari ikutlah aku dan kamu akan jadikan penjala manusia. Saudara, apa yang Alkitab katakan? Dia tinggalkan semuanya dan dia ikut Yesus. Apakah Petrus pernah kekurangan? Gak pernah. Saudara lihat di sana bahwa Tuhan bukan bicara masalah fisik, tapi bicara masalah hati. Jangan pernah engkau bergantung pada hartamu. Tuhan nggak larang kita punya bisnis, tapi kalau bisnis udah pegang kita, saudara, nah disitulah kita harus cek hati kita. Saudara, pada hari ini, yang saya mau tekankan adalah, ayo sama-sama kita cek hati kita sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan. Apakah itu sekedar rutinitas? Apakah itu sekedar memberi, ya tiap minggu ya kita memberi persembahan seperti itu? Apakah hati kita masih terikat kepada hal-hal duniawi? Atau saudara kita katakan apa? Tuhan, cuma Engkau Allah dalam hidupku. Tuhan, cuma kepadamu aku bersujud. Aku mau kuduskan hari Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan dengan segenap hatiku. Kalau saudara percaya itu, saudara mau lakukan itu, ayo sama-sama kita cek hati kita sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin saudara, kita mau memberikan persembahan kita. Saudara tahu caranya memberikan persembahan, sudah ada QR code di layar. Dan kalau saudara mau memberi dengan cash, para usher sudah siap dengan amplop persembahan. Dan saudara bisa angkat tangannya dan silakan para usher untuk memberikan. Sebelum kita memberi, saya ajak semuanya untuk tundukkan kepala kita, untuk tutup mata kita. Sama-sama kita cek hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Berapa syakana mata kuriata kamasya. Syikriantaka batakara masa dan yorantakara masa. Bapa hamba-Mu saat ini Tuhan berdoa. Pada hari ini Tuhan saat kami memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan bukan cuma sekedar rutinitas saat kami memberikan kepada gereja untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan ini adalah ekspresi dari hati kami. Bahwa hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Bahwa hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Dan tidak ada Allah lain, tidak ada mamon, tidak ada uang dalam hidup kami. Kami mau lepaskan keterikatan hati kami Tuhan. Seperti Abraham lepaskan keterikatannya. Seperti Petrus melepaskan keterikatannya. Seperti janda Sarfat melepaskan keterikatannya. Karena tanpa iman tidak mungkin
kami menyenangkan Engkau. Hari ini kami mau datang dengan iman, dengan percaya bahwa Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu kekurangan. Kami percaya hari ini Tuhan, saat kami memberikan dari ekspresi hati kami saat ini. Tuhan, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit. Dan kami percaya saat kami mengikuti Engkau, saat kami tinggalkan segala sesuatu yang gak benar, yang gak beres dalam hidup kami Tuhan. Dan kami katakan kami mau ikut Tuhan saja. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Berkati setiap persembahan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan, amin. Amin, silakan saudara memberikan yang terbaik. Ya, QR code-nya sudah dipasang di layar. Dan saudara yang memberikan dengan cash, oke, nanti di belakang di luar sana bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Amin. Saudara, sebelum kita lanjut, saya juga mau mengumumkan bahwa tanggal 19 sampai 20 Oktober di gereja kami, itu kita akan mengadakan persembahan khusus, persembahan spesial atau special offering. Saudara, itu ditujukan untuk perkembangan misi, untuk upgrade fasilitas gereja kita, dan juga untuk kebutuhan perkembangan gereja. Siapa yang percaya bahwa gereja ini akan terus bertumbuh, amin. Dan bukan cuma ibadah utama saudara, tapi juga ibadah Indonesia. Ya, tadi Pastor Aris katakan 150, saya berdoanya 180 Pastor. Salah Pastor, maaf. Saya berdoanya 180 saudara. Dan saya percaya bahwa itu bisa. Itu bisa kalau kita semua mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara, 19 sampai 20 Oktober, catat tanggalnya dan saya mau kita semua di tempat ini untuk berdoa mulai sekarang sampai nanti saudara tanggal 19 atau 20 Oktober. Jadi kita tanya Tuhan, seberapa Tuhan mau saya berikan untuk persembahan khusus ini. Saudara kita berdoa dan saya percaya Tuhan akan berbicara dalam hati kita. Dan kita berikan persembahan itu saudara dengan iman kita, dengan kerelaan hati. Dan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan di gereja ini saudara, amin ya. Amin. Saudara catat tanggalnya 19 sampai 20 Oktober. Terima kasih dan sekarang saya berikan kepada Erika untuk pengumuman.